Jelek, kader PSI ini bongkar kelakuan PA212 saat demo. Memalukan. Sebenarnya ya, aksi demonya kemarin ini bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah lain ini juga ada, seperti di kantor Kemenak Bogor. Dan lucunya, seperti biasa, aksi demonya selalu dilakukan usai melaksanakan sholat Jumat. Menurut saya sih, mereka ini tidak sedang melakukan aksi bela Islam. Itu kalau menurut saya. Melainkan mereka ini sedang melakukan aksi bela toa. Nggak usah orang pinter-pinter lah. 21 itu gerakan yang tidak menambah manfaat buat negara. Cuma membuat ketakutan. Demo rame-rame. Merasa paling kuat. Mau apa Anda rame-rame kumpul sama orang? Gak ada tuh demo dalam Islam rame-rame membuat ketakutan. Kenapa? Anda memasang kehendak. Sekali lagi, kengototan gerombolan 212 sebetulnya disebabkan karena mereka nggak punya lagi kebanggaan lain. Kenapa? Karena memang nggak ada prestasi lain dalam sejarah hidupnya. Prestasinya ya itu-itu aja. Jadi ketika sempat sekali bikin demo yang berhasil ngumpulin orang dengan manipulasi agama, mereka menganggap itulah satu-satunya keberhasilan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Guntur Romli melontarkan pernyataan yang cukup menohok untuk kelompok persaudaraan alumni atau PA212. Melalui akun Twitternya, Guntur Romli menilai ada yang aneh dengan aksi PA212 sebab menurut dia mereka yang saat ini keluar-keluar membela suara azan. Tapi pas dengar suara azan berkumandang dari masjid terkesan cuek. Momen itu disebut terjadi saat PA212 menggelar aksi bela Islam dengan target menaki akun. Memalukan, demo bela azan pas azan di masjid masih teriak-teriak. Dalam cuitannya itu, Guntur Romli juga memposting sebuah video yang memperlihatkan para pengunjuk rasa antusias mendengarkan orasi dari orator yang berada di atas mobil komando. Sedangkan dari kejauhan terdengar suara azan yang diduga berkumandang dari Masjid Istiqlal. Kendati azan tanda panggilan salat telah dikumandangkan, tetapi para demonstran tetap tak bergeming. Untuk diketahui, aksi unjuk rasa itu digelar PA212 di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022. Aksi demo itu sebagai bentuk protes atas ucapan menaki akut yang dianggap membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Ada 3 tuntutan yang disarankan oleh kelompok Selamat Ma'arif itu, diantaranya meminta Yakut mundur dari jabatannya. Kedua, meminta pihak berwajib melakukan memproses dan penjarakan penoda agama. Dan yang ketiga, menuntut Gus Yakut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang merilis ciri-ciri penceramah radikal disambut reaksi keras dari persaudaraan alumni atau PA212. Ketua alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan jika ajaran Islam telah diobok-obok oleh BNPT yang menyebut beberapa penceramah sebagai radikal. Menurut Ketua alumni 212, BNPT tidak tepat menyebut orang yang mengkafirkan orang lain adalah radikal karena istilah kafir sendiri ada dalam Al-Quran. BNPT menyatakan bahwa mengkafirkan orang lain yang berbeda agama adalah merupakan ciri penceramah yang radikal yang mengarah ke terorisme. Demikian kata Selamat Ma'arif pada Kamis 10 Maret 2022. Selamat Ma'arif mengungkapkan jika hal demikian merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan umat Islam wajib melawan. Itu sangat berbahaya. Wajib umat Islam melawan dan tidak wajib taat ke pemerintah yang berupaya melakukan perubahan pada ajaran Islam. Demikian sambungnya. Menurutnya, jika pemerintah menginginkan untuk membuat ajaran baru itu adalah urusan mereka karena dalam Islam terdapat penggolongan Muslim dan kafir. Ia menambahkan menjadi sebuah tantangan bagi umat Islam, khususnya para ulama, jika terdapat pendistorsian ajaran Islam oleh pemerintah. Bila ada ulama yang diam atas permasalahan ini, maka mereka merupakan seorang pengkhianat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian terang Selamat Ma'arif. Ciri-ciri penceramah radikal yang dirilis BNPT menurutnya sangat multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam oposisi. Maksud perkataannya yaitu pihak-pihak yang mengkritik pemerintah dapat digolongkan sebagai pihak anti pemerintah. Ketua Persaudaraan Alumni 212 tersebut juga menambahkan permasalahan mengenai khilafah yang menurutnya tidak jelas di mata pemerintah. Contoh lagi masalah khilafah juga harus jelas, sebab khilafah itu ada dalam Al-Quran, khilafah nubuwah. Demikian tuturnya.
Ada juga yang memaknai salah kaprah dengan khilafah dianggap mau membuat negara Islam di Indonesia. Demikian tambahnya. Maka dari itu ia meminta BNPT untuk tidak terburu-buru dalam mengeluarkan pendapatnya dan terlebih dahulu bertukar pikiran dengan pihak-pihak terkait.